Prabowo Subianto pernah menyelamatkan nyawa seorang gadis di bawah umur yang akan menjalani hukuman gantung jelang 9 hari eksekusi mati. Gadis belia, gadis cantik asal Nusa Tenggara Timur atau NTT, Wilfrida Soik, yang mana Wilfrida ini bekerja sebagai seorang TKI di Malaysia. Namun pada kenyataannya Wilfrida malah dijual dan menjadi perdagangan manusia oleh jaringan-jaringan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Malaysia. Karena tekanan batin yang begitu tinggi dari gadis asal NTT ini, akhirnya melakukan suatu pembunuhan kepada majikannya. Wilfrida divonis hukuman mati, yaitu hukuman gantung. Semua yang dilakukan oleh keluarga untuk menunda eksekusi mati jelang 9 hari eksekusi mati Wilfrida Soik tidak berhasil. Sampai ke presiden menemui jalan buntu. Akhirnya ada seseorang yang mengenal Prabowo Subianto dan menemui Prabowo Subianto untuk menceritakan kisah pilu anak bangsa ini kepada seorang kesatria rakyat yang sejati, seorang pemberani, seorang negarawan, seorang yang berwibawa, seorang kesatria rakyat, seorang nasionalis, yaitu Prabowo Subianto. Menceritakan kisah pilu ini kepada Prabowo Subianto, dan Prabowo Subianto sampai meneteskan air mata mendengar kisah pilu anak bangsa ini. Apa Prabowo Subianto menjadikan kisah ini sebagai sebuah pencitraan? Jawabannya tidak. Mendengar kisah pilu anak bangsa ini, Wilfrida Soik ini dari Nusa Tenggara Timur, tergugah hati seorang kesatria bangsa ini, seorang kesatria rakyat yang sejati ini. Tergugah hatinya untuk menyelamatkan anak bangsa. Kemudian karena jaringan persahabatan internasional Prabowo Subianto dengan pejabat-pejabat internasional lainnya itu sangat bagus, beliau menghubungi pihak dari istana di Malaysia. Beliau akan datang. Sesampainya beliau di Malaysia, beliau menemui Wilfrida Soik, gadis belia asal NTT ini. Apa kata Wilfrida kepada Prabowo Subianto? Bapak adalah orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia. Bapak, tolong selamatkan nyawa saya. Apabila Bapak tidak bisa menyelamatkan nyawa saya meminta permintaan yang terakhir, yaitu belikan saya odol gigi, sikat gigi, dan sabun mandi. Sebuah permintaan yang sangat-sangat sederhana. Prabowo Subianto sampai meneteskan air mata. Kemudian dengan gerak cepat, karena menjelang eksekusi itu tinggal 9 hari, dan setelah Prabowo datang ke sana tinggal 8 hari, dengan gerak cepat Prabowo Subianto mengambil sebuah keputusan
untuk memakai atau menyewa seorang pengacara yang paling terkenal di Malaysia. Dan pengacara itu adalah pengacara dari pihak istana dari Malaysia. Besoknya itu gempar di Malaysia. Wilfrieda Soik, gadis belia asal NTT, Nusa Tenggara Timur, disidang didampingi oleh seorang pengacara terkenal, termahal di Malaysia, Prabowo Subianto. Dengan keikhlasannya, ketulusan hatinya, dapat menyelamatkan Wilfrieda dari tiang gantungan. Seorang anak bangsa, bagi Prabowo Subianto, itu adalah aset bangsa Indonesia. Kisah ini, kisah Wilfrieda Soik ini adalah kisah nyata ketulusan hati Prabowo Subianto. Adakah di negeri ini, adakah di negara kita yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia, adakah seorang pejabat publik yang bisa seperti Prabowo Subianto yang mengorbankan uang dari pribadinya, saku pribadinya, sebesar 10 miliar rupiah uang pribadi untuk menyelamatkan satu nyawa anak bangsa? Kalau korupsi banyak di negara kita ini, tetapi untuk mengeluarkan uang untuk rakyat Indonesia kayaknya tidak ada. Apakah Prabowo Subianto menjadikan kisah ini sebagai sebuah kisah yang untuk pencitraan Prabowo Subianto di media sosial? Jawabannya tidak. Kalau tidak digemparkan, tidak diviralkan oleh masyarakat dari Malaysia, warga Malaysia, mungkin kita sebagai anak bangsa Indonesia mungkin tidak tahu kisah ini. Karena Prabowo Subianto tidak pernah menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah seorang kesatria. Tidak. Ini kisah nyata. Teman-teman boleh baca di Google nanti. Dan akhirnya gadis dari Nusa Tenggara Timur itu bisa diselamatkan oleh Prabowo Subianto. Sebuah kisah yang sangat luar biasa, kisah nyata yang sangat luar biasa. Prabowo tidak cari muka. Kata Pak Prabowo, beliau tidak cari muka. Tetapi itu menunjukkan ketulusan hati, seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, seorang pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Apa kata Gus Dur? Orang yang paling tulus dan paling ikhlas kepada rakyat Indonesia adalah Prabowo.